Sobat penyintas, mengisi liburan dengan kegiatan memancing memang asik ya, apalagi jika bisa melancong jauh ke Antabua di Nusa Tenggara Timur. Di sini kita bisa menyewa kapal kecil dan memancing aneka yellowfin tuna. Memang ikan jenis ini bisa ditemukan di perairan Indonesia lainnya. Tapi yellowfin tuna di sini berbeda sobat, ukurannya raksasa. Gila. Untuk mencari yellowfin tuna, ikuti saja lumba-lumba yang sedang mencari makan. Biasanya ikan-ikan tuna ini ada di sana. Umpannya cukup pakai cumi-cumi seperti ini. Langsung masukkan ke laut dengan teknik handling. Tidak berapa lama, ikan sudah mulai kelihatan. Dahsyat sob, strike lagi. Bahkan butuh lebih dari satu orang nih untuk menaikkannya ke kapal. Ayo tarik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puas sekali sob bisa menaikkan si monster fish ini. Ini dia yang namanya yellowfin tuna. Gemuk sekali dia, sehat sekali lihat. Memang asik ya sob yang namanya memancing di lautan. Eits, tapi resikonya juga besar. Karenanya kita harus selalu memperhatikan keselamatan sebelum pergi memancing ke laut sob. Pastikan cuaca dalam keadaan baik untuk melakukan kegiatan memancing agar terhindar dari kejadian kapal tenggelam akibat cuaca yang buruk. Seperti yang terjadi pada sebuah kapal yang membawa rombongan pemancing asal Jakarta Sabtu 27 Februari 2021 lalu. Kapal yang mereka tumpangi tergulung ombak besar karena angin puting beliung menerjang kawasan Pulau Tunda di Desa Margasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Banten. Saat itu Suryadi dan rombongan sedang berada di kapal motor Sampurna untuk kegiatan memancing. Namun cuaca seketika berubah dan angin berhembus kencang sehingga ombak besar datang menerjang dan menghancurkan KM Sampurna. Suryadi tidak pernah menyangka hari libur yang sudah direncanakannya dengan kegiatan memancing berubah menjadi bencana hingga menyebabkan korban jiwa. 26 Februari itu kita berangkat dari tempat kita berkumpul, titik kumpul sampai ke tempat tujuan. Tujuannya adalah di Pelabuhan Karangantu di Serang, Jawa Barat. Dengan menggunakan kapal kecil, Suryadi dan rombongan menuju ke kapal motor Sampurna yang sudah ia sewa. Tidak lama setelah mereka berada di atas kapal, KM Sampurna segera bergegas menuju ke spot memancing. Di situ kita mulai ada titik spot yang layak untuk kita mancing. Memang ada titik koordinatnya, mana-mana yang ikan yang banyak kumpul. Pukul 12, Suryadi dan para pemancing tiba di spot yang mereka tuju. Hujan yang turun pada saat itu tidak mengurangi niat mereka untuk tetap memancing ikan. Jam 3 saya memancing, dapat ikan 1, teman-teman saya juga dapat, saya berangkat sekitar personilnya 6 orang. ABK 3 orang, nakodanya 1 orang, jadi di atas kapal itu ada 10 orang. Namun sebelum azan subuh berkumandang, tiba-tiba saja terdengar suara angin puting beliung dari kejauhan. Angin kencang ini pun semakin mendekat dan menghampiri kapal yang mereka gunakan. Kapal goyang. Memang dia udah lego jangkar kan, untuk mantek di mana spot kita yang kita inginkan. Kapal goyang memutar seperti ini. Memutar terus. Dia berputar anginnya airnya berputar terus ke titik pusaran. KM Sampurna pun terombang-ambing oleh kencangnya angin yang menghantamnya. Suryadi dan rombongan pemancing segera mengikuti langkah ABK dan kapten untuk pergi ke atas kapal. Tapi saya gapai hanya pelampung. Memang disediakan pelampung, tapi kita tidak memakai pada saat itu. Saya pikir pelampung sudah tersedia semua. Saya gapai pelampung itu, hanya saya yang dapat pegapai pelampung itu. Suasana yang menegangkan saat itu membuat ia dan para penumpang lainnya begitu panik. Terjangan ombak semakin besar dan terus menghantam KM Sampurna. Saya nggak tahu itu umur saya di situ mungkin. Kalau saya ingat di situ saya udah nggak kuat. Habis saya. Saya punya putri 2.
Ibu saya nunggu di rumah. Ketinggian ombak diperkirakan mencapai hingga 4 meter, menghantam kapal dari berbagai sisi. Angin puting beliung berlangsung selama 15 menit dan terjangan ombaknya dengan cepat menghancurkan sisi kiri dan kanan kapal. Saya terdampar di atas laut itu hampir 1,5 jam. Bilalah kita berdoa semua di atas kapal. Saya bilang tidak ada kata lain selain Allah yang bisa menyelamatkan kita di saat itu. Suryadi dan seluruh korban yang selamat menunggu bantuan di atas atap kapal yang sudah hampir tenggelam. Tanpa dilengkapi alat komunikasi yang memadai, mereka terus mencoba meminta bantuan lewat jaringan sinyal telepon. Bilalah nakoda di atas wungan itu begini, berdua dengan saya, ayo terus. Dapatlah sinyal, itu pun 1 bar. Sinyalnya hanya 1 bar. Kontaklah dia dengan abangnya. Setelah beberapa lama, kapal pertolongan datang ke lokasi KM Sampurna yang tenggelam. Suryadi bersama rombongan pemancing bisa diselamatkan ke atas kapal penolong. Namun Suryadi harus ikhlas melepaskan kepergian salah seorang rekannya yang gagal diselamatkan. Kalau kita tenggelam, kita bantu VCR pun nggak akan dapat. Dia akan tenggelam. Minum air yang begitu banyak. Udah saya bilang pegangin aja, ditegakin, didorong sama teman saya itu korbannya. Dari sini didorong ke sini air untuk supaya keluarlah air. Didorong lagi keluarlah air. Hanya itu yang bisa kita bantu. Kejadian mencekam itu juga dialami oleh Barji, rekan Suryadi yang juga ada di kapal yang sama. Ia berusaha bertahan dari ombak besar dengan berpegangan pada sebuah jerigen dan sempat terombang-ambing di atas lautan. Sedangkan kapal langsung kembali ke atas. Jadi kayak ibarat kayak Titanic gitu. Awalnya begitu. Nah, di saat itu saya kaget, panik. Karena apa? Karena paniknya itu saya pas begitu di depan saya gitu. Kejadiannya di depan saya. Nah, yang lain pada tidur. Cuma yang nggak tidur saya sama teman saya berdua. Di saat itu panik semuanya. Saya di situ karena saya langsung loncat ke laut. KM Sampurna yang sudah terkoyak oleh terjangan angin dan ombak membuat Barji lebih dahulu melompat ke dalam laut. Terombang-ambing selama 1 jam di atas laut, Barji terus bertahan dengan berpegangan pada benda yang bisa diraihnya. Mengikat badannya dengan sebuah ban mobil, Barji bertahan di atas kapal yang sudah tenggelam bersama para pemancing lainnya. Tidak henti-henti Barji berdoa agar ia diberikan keselamatan dan bisa melewati kejadian itu. Kita berdoa aja lah itu. Kalau masalah di laut itu ya karena taruhannya emang nyawa. Mau itu lautnya lagi damai, apa itu lautnya lagi tenang, apapun itu yang nggak ada yang tahu. Perjuangan bertahan hidup saat laut sedang tidak bersahabat begitu berat dirasakan Barji. Pengalaman memancing kedua kalinya ini membuat Barji merasakan kejamnya terjangan ombak di lautan. Ada pembelajaran juga sih di situ. Ada pembelajaran yang mungkin untuk selanjutnya ya kalau ngelihat kondisi apa dari kapal apa dari itu ya mungkin ya perlu dipikir lagi lah istilahnya gitu. Para korban selamat yang terdampar di atas kapal berhasil dievakuasi ke Pulau Tunda. Namun Suryadi dan rombongan pemancing harus kehilangan salah satu rekan mereka yang tidak selamat. Saya yakin ayat kursi itulah yang buat saya selamat. Saya terus nggak baca ayat kursi. Dari sebelum datang tim penyelamat, sampai terguncangnya itu, sampai datangnya tim penyelamat, baru saya berhenti ayat kursi. Suryadi dan Barji tidak henti-hentinya mengucapkan syukur. Beruntung mereka bisa lolos dari ancaman ombak yang bisa merenggut nyawa. Keduanya tidak menyangka masih bisa dipertemukan kembali dengan keluarga yang sangat mereka sayang. Sobat penyintas, welcome to Provinsi Banten. Buat kalian yang butuh info untuk liburan, provinsi ini punya beberapa spot yang bisa masuk dalam list liburan kalian. Jaraknya cuma 200 km saja dari kota Jakarta, jadi nggak perlu keluar kota.
Buat yang suka dengan wisata bahari, Banten juga nggak kalah loh. Terletak di ujung barat Pulau Jawa, Banten berbatasan langsung dengan 3 perairan, yaitu Selat Sunda, Selat Jawa, dan Samudra Hindia. Makanya banyak wisata air yang bisa dieksplor. Salah satunya Tanjung Lesung dengan pesona alamnya yang indah. Nggak kalah favorit deh dengan Bali atau Lombok sebagai tempat berlibur, apalagi jaraknya yang nggak jauh dari Jakarta. Di sini ada beberapa permainan yang bisa sobat coba, misalnya jet ski. Olahraga pemacu adrenalin ini banyak memiliki manfaat untuk tubuh, bisa membakar lebih dari 200 kalori hanya dengan bermain setengah jam saja. Nggak hanya bermain jet ski, sobat juga bisa mencoba wahana yang mengapung di atas laut, namanya Rhino Aqua Splash. Permainan ini dijamin aman untuk orang dewasa dan anak-anak, jadi prinsip bermainnya seperti berjalan di atas air. Kalau sudah puas main-main, gak lengkap tanpa kulinernya ya sob. Tepatnya di Pandeglang ada masakan khas yang harus dicoba. Namanya angen lada yang berarti sayur pedas. Intip dulu dapurnya, masih tradisional banget pakai kompor arang. Sekilas penampakannya seperti gulai, tapi bukan sob. Bahan yang digunakan adalah bawang merah, kemiri, cabai, kencur, dan terasi. Isinya daging dan terasi. Di Banten, angen lada harus ada di setiap acara besar seperti lebaran atau perayaan lainnya. Di rumah makan ini, satu porsi angen lada dibanderol seharga Rp12.000. Nah, lanjut ke tempat piknik yang lain nih sob, ada Bukit Waruwangi. Spot yang satu ini lagi ngehits banget di kalangan anak muda Banten, terutama yang berasal dari Serang. Walaupun tempat wisata, tapi harga yang ditawarkan masuk akal. Hanya Rp2.000 per orang. Di sini bisa puas berfoto bersama keluarga dan teman. Sobat penyintas, selain tempat wisata yang indah dan kuliner lezatnya, beberapa waktu lalu terjadi upaya pembegalan terhadap seorang supir online di daerah Lebak, Banten. Kejadian berawal pada pertengahan Mei 2021. Saat itu, Evi Hanafi hendak mengantarkan 4 orang yang memesan taksi online miliknya di daerah Sempu, Kota Tangerang. 4 orang penumpang ini hendak menuju ke daerah Cileles, Lebak. 4 penumpang itu naik ke dalam mobil, 1 orang berada di depan di sebelah kiri Evi, sedangkan 3 orang lainnya duduk di kursi belakang. Saya nongkrong di KSB ataupun dekat MOS ya, Serang Timur. Saya dapat orderan di Sempu. Orderan itu saya ambil dan saya bawa. Setelah di perjalanan seperti biasa, saya seperti mengantarkan penumpang yang biasa saya bawa. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Evi segera menancap gas kendaraannya. Ia mengarahkan mobilnya ke tujuan yang diinginkan oleh keempat orang penumpang. Namun setelah melewati perkebunan sawit yang sepi dan menjelang dini hari, Evi merasa ada yang tidak beres dengan tindak tanduk para penumpangnya. Di kebun sawit ada lubang, dia bilang lagi, awas ada lubang di depan, dan saya ngerem. Ternyata pas saya ngerem mau pindahkan gigi dari gigi 3 ke gigi 1, ternyata mobil itu berhenti dan diangkat, mungkin rem tangan saya diangkat sama begal ini. Tindakan para begal ini membuat mobil yang sedang dikemudikan Evi berhenti secara mendadak. Dalam keadaan panik, ia berusaha menyelamatkan diri dari serangan keempat orang penumpang yang hendak melukai dirinya. Dan langsung saya ditembak dari belakang kepala saya. Dan terus bertubi-tubi saya dipukulin, saya berusaha bertahan untuk melawan. Dan dia bilang, ambil itu kunci mobilnya. Ternyata saya langsung ingat, saya ambil dulu kunci mobilnya dan saya amankan, saya ambil HP juga. Saya keluar, saya tantang itu untuk berantem. Dalam keadaan luka akibat 10 kali tembakan di tubuhnya, seorang diri Evi bertahan melawan 4 begal itu. Sudah tentu perlawanannya menjadi berat sebelah dan tidak seimbang. Kalau saya nggak bisa mukul, posisi saya kan di depannya, pegang setir. Jadi yang mukul di belakang mungkin mau ngebalas juga susah. Posisinya posisi kaku saya itu. Kondisi di dalam kendaraan yang sempit membuat Evi tidak leluasa melakukan perlawanan. Ia segera keluar dari dalam mobil dan mengambil handphone serta mencabut kunci kendaraannya.
Ya, hanya itu aja perlawanan untuk bela diri dan untuk melawan mereka. Ternyata dia kabur semua. Tidak disangka, keberanian Evi melawan 4 orang begal yang menyerangnya ternyata membuat mereka kabur dan melarikan diri ke dalam hutan. Perlawanan yang dilakukan Evi saat itu membuat para begal mengira ia punya kekuatan gaib. Dia bukan untuk melawan saya tapi malah kabur. Dan saya tunggu itu mungkin beberapa menit ya. Nggak selama 1 jam atau karena saya butuh pertolongan gitu ya. Tidak hanya dipukuli dan ditembaki menggunakan airsoft gun, bahkan Evi sempat disetrum dengan alat kejut listrik. Semua usaha begal ini kandas akibat perlawanan gigih dari Evi Hanafi. Ya kita bertahan ya minta kepada Allah aja lah kita. Hanya Allah lah yang bisa menguatkan badan saya gitu kan. Setelah kejadian begal itu, Evi pun segera pulang ke rumah dan meminta sang istri untuk membersihkan lukanya. Evi segera pergi ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Saya pulang ke rumah dulu untuk dibersihkan luka ini. Setelah itu saya berobat dan saya ngurut, baru saya berunding untuk melaporkan kasus ini ke Polres Lebak ini. Tidak lama setelah Evi membuat laporan di Polres Lebak, para pelaku begal yang menembakinya segera tertangkap dan menjalani proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Evi berharap kejadian yang menimpanya tidak dirasakan oleh driver online lainnya yang sedang mengantarkan penumpang di malam hari. Sekarang dirinya lebih selektif dan teliti serta hati-hati dalam memilih calon penumpang. Tip amannya itu ya kita Sherlock 8 jam dan screenshot orderan kasih ke grup kita, jadi biar dipantau sama teman-teman kita yang lain. Evi Hanafi bersyukur masih selamat dan diberikan kesempatan hidup setelah mengalami percobaan begal itu. Aksi heroik dan tidak panik menghadapi ancaman begal, serta sikap berani penuh perhitungan membuatnya masih dapat terus mencari rezeki hingga saat ini. Sobat penyintas, laporan Evi yang diterima oleh Kanit Reskrim Polres Lebak saat itu langsung ditindaklanjuti. Proses pencarian para pelaku dipimpin oleh Ibda Reza Kurnia, Kanit Jatan Ras Polres Lebak. Tim Resmob melakukan olah TKP, memang betul ada kejadian dan melihat saudara korban mengalami luka tembak sebanyak 9 luka tembak. Kepolisian setempat segera melakukan olah TKP untuk mencari para pelaku begal yang diduga adalah warga sekitar. Dalam waktu kurang dari 24 jam, para pelaku pembegalan berhasil diamankan pihak kepolisian. Pelaku yang tertangkap berjumlah 5 orang, salah satu di antaranya masih duduk di bangku sekolah SMA kelas 10. Setelah kita melakukan penangkapan ya, semua lengkap ya, diduga tersangka ada 5 yang memiliki peran masing-masing sesuai dengan pasal yang kita terapkan ya, pasal 365 ya, junto 53. Ancaman hukumannya 12 tahun dan undang-undang darurat ya, ancaman 15 tahun. Setelah kejadian pembegalan terhadap Evi Hanafi, pihak kepolisian Polres Lebak terus melakukan patroli. Upaya ini dilakukan untuk menghindari kejadian serupa dan memberikan rasa aman bagi warga Banten dari aksi kejahatan. Ya, jam-jam kecil ya, jam-jam kecil itu menjelang pagi kita meningkatkan baik dari Polres maupun Polsek kita melakukan patroli. Sobat penyintas, untuk menghindari aksi kejahatan sebaiknya selalu berhati-hati dan waspada. Demi keamanan Anda sebaiknya menghindari kegiatan yang dapat mengundang aksi kriminal, hindari perjalanan di saat malam hari yang tidak perlu, jauhi tempat sepi serta tidak menggunakan ponsel di jalanan yang rawan aksi kejahatan.